Bagaimana hari ini? Teman-teman ngapain saja? Berlibur, jalan-jalan, dan makan bareng keluarga? Atau hanya tiduran, malas-malasan di rumah, menghabiskan waktu? Semoga apapun yang teman-teman lakukan menambah happy kebahagiaan di hidup kalian. Kalau ada yang bertanya Mimin ngapain, ini jawabannya. Mimin membacakan cerita horor buat kalian semua. Didengarkan atau tidak didengarkan, tetap akan Mimin bacakan. Sebuah cerita horor berjudul Kembar Dampit dari akun Twitter @missviola. Langsung saja, buat yang mau dan ada waktu, selamat mendengarkan. Salam horor. Ini adalah kisah tentang Angga dan kembarannya Anggi. Mari kita kembali ke 30 tahun yang lalu. 6 Juni 1989. Hari sudah mulai petang. Tante Ina yang kala itu tengah mengandung 7,5 bulan sedang menunggu kedatangan Om Bimo yang sedang dalam perjalanan dari kota T menuju ke kota K. Om Bimo memacu mobilnya dengan sangat cepat karena mendapat kabar bahwa Tante Ina merasakan kontraksi. Merasa sudah tidak kuat menahan gelombang cinta dari kedua jabang bayinya, akhirnya Tante Ina memutuskan untuk memanggil dukun beranak. Sudah tidak ada waktu lagi untuk menunggu Om Bimo, pikirnya kala itu. Sang dukun beranak, Mbah Ni, yang sudah cukup tersohor di daerahnya, akhirnya datang dan dengan sigap menolong Tante Ina yang kala itu sudah pecah ketuban. Waduh, nak, sudah pecah ketubannya, harus cepat dilahirkan. Kalau tidak, nanti bayimu bisa keracunan air ketuban. Saya nurut, Mbah. Yang penting bayi saya selamat. Saya sudah tidak kuat, Mbah, kata Tante Ina. Nak, kamu tolong ambilkan air hangat, ember, handuk, dan kain selendang. Cepat ya, nak, suruh Mbah Ni kepada Mbak Indah. Iya, Mbah, sebentar. Mbak Indah adalah asisten rumah tangga Tante Ina dan Om Bimo yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Sejak dia baru lulus SD sampai saat itu. Ini, Mbah, sama apa lagi, Mbah? Sudah cukup. Sekarang kamu keluar, tutup pintunya. Jangan ada orang yang masuk. Paham? Iya, Mbah. Mbak Indah yang polos menurut saja. Walaupun dalam hati Tante Ina dia bertanya-tanya kenapa tidak ada yang boleh masuk. Tapi karena sudah terlalu sakit yang dia rasakan, Tante Ina pun hanya bisa diam. Dia hanya ingin bayinya segera dilahirkan dengan selamat. 1 jam berlalu. Mbak Indah di luar rumah sudah merasa was-was karena Mbak Ni belum juga keluar dan belum ada tanda-tanda suara tangisan bayi dari dalam. Mbak Indah hanya mondar-mandir di depan pintu rumah hingga 10 menit kemudian Om Bimo datang. Ibu di mana? Ibu di dalam, Pak. Om Bimo berusaha masuk, tetapi dihalangi oleh Mbak Indah. Mengingat kata Mbah Ni tidak ada yang boleh masuk ke dalam. Kamu gila ya? Aku mau masuk, kenapa tidak boleh? Anu, Pak, itu kata Mbah Ni tidak ada yang boleh masuk. Hah? Siapa? Mbah Ni? Iya, Pak, Mbah Ni yang bantu ibu lahiran. Gila, siapa yang memanggil Mbah Ni? Ibu, Pak. Memang. Kenapa, Pak? Om Bimo tidak menghiraukan pertanyaan Mbak Indah. Dia langsung membuka pintu rumah
dan langsung berlari ke dalam kamar. Bukan raut wajah bahagia yang tergambar di wajah Om Bimo. Bukan teriakan gembira yang disuarakan Om Bimo. Melainkan tangisan dan teriakan kemarahan. Bagaimana tidak, Om Bimo melihat istrinya Tante Ina telah terbujur kaku di atas ranjang, dan seorang bayi laki-laki di sampingnya yang menangis kencang seolah mengisyaratkan kesedihannya. Ditinggal pergi ibunya ke alam lain. Ina, bangun In, jangan bercanda Ina. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak, sabar Pak, sabar, kata Mbak Indah. Mana dukun gila itu? Cari sekarang, cari. Mbak Indah berlari ke seluruh penjuru rumah, ke taman belakang, ke depan rumah, tidak menemukan tanda-tanda adanya Mbah Ni. Akhirnya dengan seluruh tenaga yang tersisa, walaupun masih lemas melihat Tante Ina yang sudah terbujur kaku, Mbak Indah berlari ke rumah tetangga dan Pak RT untuk meminta bantuan warga mencari Mbah Ni. Gubuk yang ditinggali Mbah Ni kosong. Hanya ada beberapa barang-barang usang dan ranjang besi yang bahkan sepertinya sudah tidak layak digunakan untuk tidur. Kok bisa Bu Ina berani manggil Mbah Ni toh Mbak Indah? Tanya Pak RT. Saya juga tidak tahu Pak. Soalnya ibu tadi sudah kesakitan sekali. Terus minta saya panggil Mbah Ni. Memang kenapa Pak? Mbah Ni itu walaupun sudah tersohor sebagai dukun beranak, tapi dia main ilmu. Dan biasanya dia ambil bayi-bayi prematur yang baru lahir untuk ditumbalkan. 11 tahun yang lalu sudah diusir dari kampung ini. Tapi setahun lalu dia kembali lagi. Kami tidak bisa menolak kehadirannya karena waktu itu kami pikir dia sudah berubah dan memang warga sini tidak ada yang mau melahirkan sama dia lagi. Tapi kok sekarang malah kejadian lagi? Astagfirullah Pak. Terus ini bagaimana Pak? Tanya Mbak Indah kebingungan. Ya, kita berusaha dulu mencari keberadaan Mbah Ni. Semoga Tuhan menuntun jalan kita. Kondisi bayinya Pak Bimo bagaimana? Itu dia Pak. Tadi waktu Pak Bimo menemukan jasad Bu Ina, ada bayi laki-laki di samping jasad Bu Ina. Sedangkan setahu saya seharusnya anaknya kembar. Jangan-jangan kembar dampit. Maksudnya apa itu Pak? Kembar, laki-laki dan perempuan. Mbah Ni biasanya mengambil bayi perempuan, tidak pernah mengambil bayi laki-laki. Astagfirullah Pak. Kasihan Pak Bimo. Saya juga merasa bersalah karena saya nurut saja disuruh Mbah Ni jaga di luar dan tidak kasih izin siapapun untuk masuk. Sudah Mbak, sekarang yang penting kita berusaha dulu cari Mbah Ni. 7 hari sudah warga, Om Bimo dan Mbak Indah mencari keberadaan Mbah Ni. Tapi bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mbah Ni menghilang, entah kemana. Bayi laki-laki yang selamat itu diberi nama Angga Pangestu Bimo. Sedangkan bayi perempuan yang saat itu masih di tangan Mbah Ni diberi nama Anggi Karina Bimo. Karina adalah nama Tante Ina. Om Bimo masih belum melakukan upacara penguburan untuk Anggi karena Om Bimo merasa Anggi masih hidup dan masih bisa ditemukan. Sehingga Om Bimo menolak usulan keluarga untuk memakamkan Anggi. Selepas melakukan ibadah 7 harian untuk Tante Ina, malamnya Om Bimo tidak bisa tidur. Bukan karena insomnia, tapi karena Angga menangis terus-menerus. Seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Diberi susu tidak mau, dicek popoknya juga masih bersih. Om Bimo menahan kantuk dan menimang Angga, berharap Angga segera tertidur. Tapi sampai jam 2 pagi,
Angga tidak juga tertidur. Mbak Indah yang merasa kasihan pada Om Bimo dan Angga menawarkan diri untuk menimang Angga sehingga Om Bimo bisa beristirahat. Sedangkan keluarga lain yang masih menginap di rumah Om Bimo sudah tertidur lelap karena kelelahan setelah acara ibadah 7 harian Tante Ina. Mbak Indah menggendong Angga, membawanya ke ruang tamu dan meletakkan Angga di ranjang bayi yang bisa digoyang-goyang. Mbak Indah berusaha sekuat tenaga untuk menidurkan Angga. Tepat di depan mereka berdua, ada TV yang menyala. Tiba-tiba TV itu mati sendiri. Ah, mungkin di timer, pikir Mbak Indah. Mbak Indah berusaha cuek dan tetap fokus ke Angga. Tapi tiba-tiba dia merasa ada angin berhembus di tengkuknya dan membuatnya merinding. Mbak Indah masih berusaha untuk cuek dan berpikir, mungkin ada jendela yang masih terbuka. Tapi ketika dicek, semua jendela sudah ditutup. Mbak Indah tidak sengaja melihat ke TV dan dari TV itu terlihat pantulan sosok perempuan. "Bu Ina? Dah, anakku di mana? Tolong anakku, dah." Refleks Mbak Indah berteriak sekuat tenaga dan berusaha berdiri untuk melarikan diri atau setidaknya memanggil Om Bimo atau keluarga lainnya. Namun, ketika sudah berbalik badan, sosok Tante Ina tiba-tiba melayang mendekat, sangat dekat hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Dengan tatapan tajam dan berlinang air mata, sosok Tante Ina tersebut membuka mulutnya, sangat lebar, hingga rahangnya menyentuh dadanya sambil berteriak, "Anakku!" Seketika Mbak Indah lemas, terjatuh dan pingsan. Angga yang sudah tertidur tiba-tiba menangis sekencang-kencangnya sampai membangunkan Om Bimo dan keluarga yang lain. "Loh, dah, bangun dah," kata Om Bimo sambil menepuk-nepuk pipi Mbak Indah. "Pingsan ini, Mas. Angkat saja, Mas," kata Om Surya, adiknya Om Bimo. "Pindahkan saja ke sofa." Mas Aryo, kakaknya Om Bimo pun ikut menggotong bareng. Tante Dini, istri Om Suryo, bertanya, "Loh, Mas, Indah kenapa?" "Tidak tahu, Dek. Aku sama Mas Bimo keluar, Indah sudah pingsan." "Bentar ya, Mas. Aku ambilkan minyak kayu putih dulu." Sekitar 30 menit Mbak Indah pingsan. Ketika Mbak Indah sadar, wajahnya pucat pasi, tangan dan kakinya dingin dan gemetaran. Berkali-kali Mbak Indah ditanya ada apa oleh Om dan Tante, tapi jawabannya hanya, "Anak, Pak. Anak, Bu." Malam itu, para Om dan Tante memutuskan untuk membiarkan Mbak Indah beristirahat dulu, supaya keesokan paginya Mbak Indah bisa lebih tenang dan bisa diajak bicara lagi. Keesokan paginya, Mbak Indah tiba-tiba pamit minta pulang kampung. Om dan Tante pun terkejut mendengar keputusan Mbak Indah yang mendadak itu. Ditambah, setiap ditanya kenapa Mbak Indah tidak pernah mau bilang. Bahkan Om Bimo sampai menawarkan gaji tambahan jika Mbak Indah mau bertahan karena Om Bimo masih butuh Mbak Indah untuk membantunya menjaga Angga. Dan juga Om Bimo masih penasaran soal kejadian semalam. Dengan terbata-bata dan tubuh gemetar, Mbak Indah menceritakan kejadian yang menimpanya semalam. Om Bimo terlihat tenang dan biasa saja, sedangkan keluarga lain menganggap Mbak Indah hanya berhalusinasi karena kecapean. "Alah, Ndah, kamu itu pasti cuma berhalusinasi saja. Palingan badanmu kecapean. Sudahlah, tidak usah dipikir terlalu berat," kata Om Aryo. "Tapi Pak,
Yang saya alami itu nyata, Pak. Beneran, saya tidak bohong. Yang dibilang Indah itu benar, Mas. Tadi malam aku juga didatangi Ina, tapi dalam mimpi. Yang dibicarakan pun sama. Berarti benar perasaanku, Mas. Anggi kemungkinan masih hidup. Jelas Om Bimo. Tetap saja tidak bisa dijadikan patokan, Bim. Sudah, sekarang yang penting kamu tidak usah pulang dulu, Ndah. Tetap di sini dulu saja. Kasihan Bimo, pasti kewalahan ngurus Angga. Tolong ya, Ndah, kata Om Aryo. Mbak Indah dengan berat hati menerima saran Om Aryo. Di dalam hatinya, dia masih takut dan masih merasa bersalah pada almarhumah. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mbak Indah hanyalah mengabdi pada Om Bimo untuk setidaknya bisa menebus kesalahannya. Begitu pikirnya. Selama sebulan, hidup Om Bimo dan Mbak Indah sungguh tidak tenang di rumah itu. Selalu saja ada gangguan. Mulai dari suara aktivitas manusia di dapur pada malam hari, TV yang menyala dan mati sendiri, Angga yang selalu tantrum, barang yang suka berpindah tempat, jendela yang sudah ditutup tiba-tiba terbuka. Sampai di malam 40 harian Tante Ina, seluruh keluarga berkumpul lagi untuk melakukan ibadah. Malam itu hujan deras disertai angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Sampai pohon mangga di depan rumah Om Bimo tumbang dan menimpa pagar rumah. Semua keluarga bergotong royong untuk memotong-motong pohon mangga tersebut supaya bisa dipindah ke tempat lain. Dari jam 8 malam sampai sekitar jam 11 malam. Akhirnya potongan-potongan pohon bisa dipindah ke belakang rumah. Semua keluarga berkumpul di ruang tamu sambil beristirahat dan ngopi. Tiba-tiba semuanya terasa sunyi. Tidak ada satupun orang yang mengeluarkan suara atau bahkan bergerak. Hanya mata mereka yang saling pandang satu sama lain, seolah mengisyaratkan sesuatu. Rupanya mereka semua mendengar suara tangisan perempuan. Suara yang mereka kenal. Iya, suara Tante Ina. Menangis begitu sendu, membuat ngeri semua orang yang ada di situ. Suaranya berasal dari kamar Om Bimo dan Tante Ina yang lama. Kamar yang dulu digunakan Tante Ina untuk melahirkan. Yang sejak kejadian itu, kamar itu ditutup dan Om Bimo tidur di kamar lain. Mbak Indah yang tengah menggendong Angga merapatkan dirinya ke Tante Dini dan Tante Yuli, istri Om Aryo. Karena dia tahu sesuatu yang buruk kemungkinan akan terjadi. Om Bimo berdiri dari tempat dia duduk dan melangkah menuju kamar tersebut. Disusul Om Aryo, Om Surya, dan beberapa keluarga yang laki-laki lainnya. Dengan ragu, Om Bimo memegang handle pintu kamar, memasukkan kunci dan membuka pintu kamar itu. Betapa terkejutnya mereka melihat Tante Ina tengah duduk di pinggir ranjang dengan menggendong sesuatu di tangannya. Beberapa orang sudah berlari kembali ke ruang tamu sambil berteriak ketakutan. Tetapi Om Bimo masih di sana bersama Om Surya dan Om Aryo. Om Bimo melangkah mendekati sosok Tante Ina tersebut sambil matanya berkaca-kaca. Om Surya berusaha menarik tangan Om Bimo untuk melarangnya mendekat. Tapi Om Bimo tetap melangkah maju. Tangannya berusaha menggapai pundak Tante Ina, namun tiba-tiba wajah Tante Ina berbalik menatap mereka bertiga. Bukan wajah yang diinginkan Om Bimo, melainkan wajah yang rusak.
Sosok Tante Ina ini berteriak kencang sekali sampai semua orang di rumah itu bisa mendengarnya. Om Surya dan Om Aryo berlari keluar dan menyuruh semua orang untuk merapikan barang-barang mereka dan pergi dari rumah itu saat itu juga. Om Bimo yang masih terpaku di kamar itu menangis sejadi-jadinya. "Ina, sudah Ina, ikhlaskan In. Aku sudah mengikhlaskanmu dan anak kita. Beristirahatlah dengan tenang Ina." Tapi sosok Tante Ina itu berteriak, "Anakku!" Teriakan Tante Ina cukup membuat Om Bimo merasakan nyeri di telinganya. Dan ditambah betapa terkejutnya dia melihat Tante Ina menggendong bayi perempuan yang seluruh tubuhnya seolah hangus terbakar. Bahkan tengkoraknya pun sampai terlihat. Detik itu juga Om Bimo berlari keluar dari kamar itu, memasukkan barang-barang yang terlihat olehnya dan keluar meninggalkan rumahnya bersama keluarga lain. Malam itu, seluruh keluarga, termasuk Mbak Indah, memutuskan untuk tidak lagi membicarakan rumah itu, kejadian Tante Ina saat meninggal, dan kejadian di malam 40 harian Tante Ina. Bahkan, tidak ada yang boleh menceritakan kejadian itu pada Angga jika dia besar nanti. Seluruh keluarga membuat skenario yang disepakati bersama. Jika nanti Angga bertanya tentang ibunya, mereka hanya boleh menyampaikan bahwa ibunya adalah orang yang baik dan meninggal saat melahirkan Angga. Hanya sampai di situ. 7 tahun berlalu sejak kejadian malam itu. Om Bimo memutuskan untuk pindah ke Kota Es. Tujuannya supaya Om Bimo bisa melupakan kepahitan yang dialaminya dan Angga dijauhkan dari kenyataan yang keluarga simpan rapat-rapat. Angga tumbuh menjadi anak yang pendiam, bahkan terlalu pendiam. Hobinya bermain congklak dan mobil-mobilan yang dia buat sendiri dari kardus bekas. Dan dia lebih suka menyendiri di dalam kamar. Setiap pulang sekolah, Angga langsung berganti baju, makan dan masuk ke kamar. Sedangkan Om Bimo memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan dan memberikan tanggung jawab untuk mengurus Angga pada Mbak Indah. Menjelang ulang tahun Angga yang ke-8, Mbak Indah membujuk Om Bimo untuk membuatkan pesta kecil-kecilan untuk Angga. Bahkan Mbak Indah juga menasihati Om Bimo untuk lebih mendekatkan diri pada Angga. Sesungguhnya Om Bimo sadar bahwa dirinya terlalu mementingkan dirinya sendiri untuk ingin move on dari mendiang Tante Ina. Tapi dengan mengorbankan hubungannya dengan Angga. Maka dari itu, Om Bimo pun setuju untuk pada akhirnya membuatkan pesta kecil-kecilan untuk Angga. 6 Juni 1997. Mbak Indah baru saja pulang dari toko kue. Sesuai mandat Om Bimo, semua urusan pesta ulang tahun Angga dipasrahkan ke Mbak Indah. Ketika Mbak Indah melihat Angga yang biasanya pendiam mendadak seperti berubah 180 derajat. Angga berlari-lari, mengitari bagian dalam rumah, seolah ada orang lain yang mengejarnya. Angga tertawa girang memperlihatkan giginya yang rapi. Pemandangan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarga, khususnya Mbak Indah dan Om Bimo. Tapi terlalu aneh, karena Angga sendirian di rumah, kalaupun ada temannya yang datang, tidak akan mungkin bisa masuk, karena pintu dikunci dari luar. Mbak Indah melangkah masuk dan seketika itu pula, Angga terdiam seolah mematung. Senyumannya sekejap hilang dan dia berlari dengan wajah datar ke dalam kamarnya. Mbak Indah meletakkan kue ulang tahun yang dia bawa.
dan menyusul Angga ke dalam kamar. Mas Angga, mandi yuk. Bentar lagi papa pulang. Terus kita mau rayakan ulang tahun Angga kan? Tapi adik boleh ikut kan? Adik siapa Mas Angga? Temennya Mas Angga? Bukan, adiknya Mas Angga. Mas Angga kan anak tunggal, tidak punya adik. Mbak Indah bohong, Mas Angga punya adik. Adik ada di sini sama Mas Angga. Betapa terkejutnya Mbak Indah mendengar perkataan Angga. Tapi seolah tidak cukup sampai di situ. Sedetik kemudian, jendela yang berada tepat di kamar Mbak Indah tertutup kencang seolah ada yang membantingnya. Pintu kamar pun tertutup kencang, sangat kencang, memekakkan telinga. Mbak Indah yang panik memeluk Angga yang meronta berusaha melepaskan diri dari pelukan Mbak Indah. Mbak Indah terkejut melihat dengan mata kepalanya sendiri sesosok anak perempuan sebaya dengan Angga menggunakan kain serba putih di badannya. Wajahnya mirip sekali dengan Angga. Apakah itu Anggi? Pikir Mbak Indah. Mbak Indah memberanikan diri, menarik Angga dan berlari keluar dari kamar, berlari menuruni tangga dan masih berlari untuk keluar dari rumah. Beruntungnya Om Bimo pulang di saat yang tepat. Melihat Mbak Indah menarik-narik Angga yang meronta, Om Bimo pun panik, meninggalkan mobilnya di depan pagar dan menanyakan apa yang terjadi. Angga menangis memeluk Om Bimo, sedangkan Mbak Indah menceritakan kejadian barusan sambil mengatur nafasnya yang tersengal. Angga, itu cuma halusinasi saja. Yang Angga lihat mungkin imajinasi Angga saja. Tapi Pak, Angga tidak bohong. Adik memang ada bersama Angga terus. Masa Papa tidak lihat adik? Adik ada bersama kita, Pak. Om Bimo merasa kesal, menaikkan suaranya dan membentak Angga. Cukup Angga, kamu jangan bikin Papa marah ya. Kalau Papa bilang itu halusinasi, ya halusinasi. Kamu tidak punya adik, kamu anak tunggal. Paham kamu Angga? Angga berteriak. Papa jahat, Papa tidak sayang sama Angga. Papa tidak sayang juga sama adik. Papa cuma peduli sama pekerjaan. Angga berlari masuk ke rumah, disusul Mbak Indah yang merasa kasihan. Di kamar, Mbak Indah berusaha menenangkannya dan memberinya pengertian bahwa Om Bimo sayang sama Angga dan memang harus bekerja untuk kelangsungan hidup mereka. Segala cara Mbak Indah lakukan untuk menenangkan Angga hingga akhirnya Om Bimo datang dan meminta maaf karena telah menghabiskan waktunya untuk bekerja, serta berjanji akan lebih banyak tinggal di rumah dan menemani Angga. Pukul 18 malam. Tiba saatnya acara pesta ulang tahun untuk Angga. Beberapa keluarga sudah hadir. Teman-teman sebaya Angga di komplek perumahan pun hadir. Walaupun Angga tidak pernah bermain bersama mereka. Acara berjalan dengan lancar. Angga terlihat bahagia melihat Om Bimo untuk pertama kalinya ada di sampingnya saat ulang tahunnya. Om Bimo pun terlihat berkaca-kaca karena terharu melihat anaknya semakin besar. Tapi rupanya kebahagiaan mereka harus terhenti sejenak karena sesaat setelah semua tamu undangan meninggalkan rumah Om Bimo,
dan hanya tersisa beberapa keluarga di rumah. Tiba-tiba listrik di rumah mereka padam. Anehnya, cuma di rumah itu saja yang listriknya padam, sedangkan di rumah lain masih menyala terang. Ketika dicek, tidak ada sekring yang turun, semua dalam posisi menyala. Om Bimo mencari lilin untuk penerangan orang di rumah. Mungkin ada aliran listrik yang konslet, begitu pikirnya. Tapi sudah dicari kemana-mana Om Bimo dan yang lain tidak menemukan lilin satupun. Akhirnya Om Bimo memutuskan untuk menyalakan kembali lilin ulang tahun yang masih tertancap di kue tatangga. 3 kali Om Bimo mencoba untuk menyalakan lilin, tapi saat sudah menyala, selalu kembali padam seolah ada yang meniupnya. Hingga keempat kalinya Om Bimo menyalakan lilin itu. Semua orang yang ada di rumah, Om Bimo, Om Surya, Tante Dini, dan Mbak Indah terkejut. Bahkan Om Bimo hampir jatuh ke belakang, saking kagetnya melihat 2 sosok mengerikan di depan matanya. Sosok itu adalah Tante Ina dan Anggi yang sudah terlihat sebaya dengan Angga. Angga bukannya takut, justru terlihat gembira melihat 2 sosok itu dan melangkah mendekati mereka. "Pak, Mama dan adik, Pak. Mama dan adik datang ke ulang tahun Angga, Pak. Angga, mundur, jangan begitu," teriak Om Bimo. Refleks Tante Dini dan Om Surya menarik tangan Angga untuk tidak mendekat. "Mbak Ina, apa maumu, Mbak? Sudahlah, Mbak, kembalilah ke alammu, biarkan kami hidup tenang," kata Tante Dini. "Kamu wanita sundal," sambil menunjukkan jarinya ke Tante Dini. "Apa maksudmu, Mbak? Kenapa Dini? Dini salah apa, Mbak?" tanya Surya. "Belakangmu," kata sosok Tante Ina. Tante Dini menoleh ke belakang, melihat Mbak Indah yang mematung dengan wajah yang menahan amarah. Malam itu semuanya terbongkar. Sepertinya kita harus kembali ke tahun 1985, tahun di mana Om Bimo dan Tante Ina menikah. 8 Mei 1985. Hari itu seharusnya merupakan hari yang bahagia untuk semua orang, khususnya Bimo dan Ina. Karena di hari itulah mereka akhirnya mengikat janji suci pernikahan di depan Tuhan. Tapi ternyata tidak bagi Indah. Gadis 19 tahun itu begitu marah melihat tambatan hatinya menikah dengan orang lain. Iya, Indah rupanya jatuh hati pada Bimo sejak dirinya datang ke rumah itu di tahun 1980. Bimo memang merupakan sosok laki-laki yang sepertinya merupakan idaman semua wanita pada zaman itu. Dengan tubuhnya yang tegap, tinggi, dan kekar, serta wajah yang rupawan, siapa yang tidak jatuh hati? Indah yang merasa tidak terima dengan pernikahan Bimo dan Ina, apalagi ketika orang tua Bimo mengutus Indah untuk mengabdi pada Bimo dan Ina, membuat sebuah rencana jahat untuk menghancurkan rumah tangga Bimo dan Ina. Indah mendatangi seorang dukun yang cukup terkenal di masa itu untuk membuat Ina sulit hamil. Mengingat Bimo adalah anak sulung yang dinantikan orang tuanya untuk segera memberikannya cucu. Dan orang tua Bimo termasuk orang tua yang agak kolot. Sehingga bagi Indah mungkin itu adalah salah satu cara agar nantinya Ina merasa tertekan karena tidak kunjung hamil. Dan Bimo serta orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Semua yang dibutuhkan sang dukun
Dengan segenap hati dipenuhi oleh Indah, mulai dari ayam betina, beberapa helai rambut Ina, hingga bersedia disetubuhi rutin oleh sang dukun. Rencananya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hingga akhirnya Ina mulai stres karena tekanan dari orang tua Bimo yang mulai terus-menerus menyindir, bahkan sampai menegur langsung dan mempertanyakan kesuburan Ina. Berhasil rupanya, pikir Indah. Sehingga setelah setahun melayani nafsu birahi sang dukun, Indah berpikir untuk menyudahinya. Namun, betapa terkejutnya Indah ketika di tahun berikutnya, tahun 1986, dia mendapat kabar yang seharusnya kabar gembira bahwa Ina akhirnya mengandung anak kembar, buah cinta pertamanya dengan Bimo. Rupanya sang dukun merasa tidak terima karena tidak lagi dilayani oleh Indah, sehingga membuat kondisi Ina kembali seperti semula dan akhirnya bisa hamil. Bagai luka yang disiram cuka, betapa pedihnya hati Indah. Rencananya gagal dan masa depannya suram karena sudah merelakan kesuciannya kepada sang dukun. Hingga akhirnya April 1987, dia bertemu dengan Bahni, sang dukun beranak di desa seberang, ketika Indah diutus Bimo untuk mencarikan perlengkapan guna melangsungkan tradisi 7 bulanan untuk Ina. Indah yang kala itu sudah mengetahui reputasi sang dukun beranak, mendekatinya dan menawarkan rencana jahatnya pada Bahni, dengan tujuan jika nanti Ina mati atau menjadi gila karena kehilangan salah satu anaknya, maka Indah akan dengan mudahnya masuk ke kehidupan Bimo untuk menggantikan Ina. Gayung bersambut. Bahni menyetujui rencana jahat Indah dan memastikan jika anak yang lahir itu kembar laki-laki atau kembar perempuan, maka Bahni akan meminta sejumlah uang sebagai penggantinya. Tapi jika kembar dampit atau kembar laki-laki perempuan, maka bayi perempuan itu akan diambilnya dan dijadikannya tumbal untuk menggenapi kekuatannya. Indah pun menyetujui apa yang diinginkan Bahni, sehingga akhirnya seminggu sebelum Ina melahirkan, Bahni pindah ke desa tempat tinggal mereka. 6 Juni 1987, hari itu pun datang, hari di mana Ina melahirkan. "Dah, tolong dah, teleponkan Mas Bimo, suruh cepat pulang. Sepertinya aku sudah mau lahiran, perutku sudah sangat sakit," kata Ina. "Iya Bu." Indah melangkah menuju telepon rumah, berpura-pura menekan tombol telepon itu, dan berpura-pura panik ketika berbicara di telepon. Indah rupanya sengaja mengulur waktu agar Bimo yang bekerja di luar kota tidak segera tahu dan tidak segera datang. Kontraksi semakin kencang, Bimo tidak kunjung datang. Sedangkan Ina sudah mulai lelah dan tidak kuat lagi. "Dah, tolong panggilkan becak dah. Aku sudah tidak kuat lagi. Kita ke rumah sakit sendiri saja." "Iya Bu, tunggu sebentar Bu. Tahan ya Bu." Indah berlari keluar rumah, bukan untuk memanggil becak atau ojek atau angkutan umum lainnya, melainkan menuju rumah Bahni dan memanggilnya untuk datang. "Loh, dah, kan saya suruh cari becak atau angkutan. Ibu ini siapa?" Ina memang tidak mengetahui tentang asal-usul Bahni, selain karena dia tidak berasal dari daerah ini. Bahni juga sudah cukup lama meninggalkan desa itu karena dulu diusir oleh warga desa, karena
sudah sangat meresahkan warga dengan ritual-ritualnya. Di luar tidak ada becak, Bu. Mungkin semua lagi narik. Kebetulan saya ketemu Mbah Ni di jalan. Mbah Ni ini bidan, Bu. Orang desa sini kalau kelahiran ya sama Mbah Ni. Ina yang polos dan tidak tahu apa-apa, serta sudah tidak lagi tahan dengan rasa sakit di perutnya, akhirnya pasrah dan menurut saja. Dan baru disitulah akhirnya Indah menelpon Bimo untuk segera datang. Hingga semua itu terjadi. Dan sampai saat ulang tahun Angga itu tidak ada yang tahu kemana Mbah Ni membawa bayi perempuan Ina dan Bimo. Tapi yang pasti bayi itu telah bertumbuh sama seperti Angga, yang berarti bayi perempuan itu telah meninggal di tangan orang yang jahat. Keterlaluan kamu, Ndah. Hatimu jahat. Tega-teganya kamu melakukan itu pada Ina. Semua ini gara-gara kamu. Kamu tidak pernah melihat aku. Aku yang melayani kamu dari dulu, tapi kamu menyakiti hatiku, jawab Indah. Om Bimo menampar pipi Indah dan menyuruh Om Surya serta Tante Dini membawa Angga menjauh. Tampar lagi, Mas Bim, biar kamu puas. Semua yang aku lakukan sudah tidak ada gunanya bagiku. Kamu malah lebih mementingkan pekerjaan. Tidak pernah sama sekali melihat aku, kata Mbak Indah lagi. Belum sempat Om Bimo menjawab, sosok Tante Ina tadi melayang mendekati Mbak Indah. Semakin mendekat dan akhirnya masuk ke tubuh Mbak Indah. Dengan tubuh Mbak Indah, Tante Ina berkata, "Aku akan membalaskan dendamku, Mas. Nyawa dibayar dengan nyawa." Om Bimo masih belum sadar dengan apa yang dimaksud Tante Ina. Sampai akhirnya Tante Ina membawa tubuh Mbak Indah naik ke lantai 3. Rumah Om Bimo ada 3 lantai. Lantai 3-nya dipakai khusus untuk jemuran. Om Bimo mulai sadar apa yang akan dilakukan oleh Tante Ina. Om Bimo melangkahkan kakinya untuk mengejar Tante Ina dan Mbak Indah. Tapi kakinya terasa berat. Dia menengok ke bawah dan melihat hantu anak perempuan memegangi kakinya. Seraya berkata, "Biarkan saja, Pak. Dia pantas mati." Om Bimo jelas tidak menginginkan ini terjadi. Dia berteriak memanggil Tante Dini dan Om Surya untuk membantunya menyusul Tante Ina dan Mbak Indah ke atas. "Dini, Surya, cepat ke atas. Indah dirasuki Ina. Cepat, jangan sampai terjadi apa-apa." Om Surya dan Tante Dini pun berlari mengejar Mbak Indah dan Tante Ina, berharap masih bisa menyelamatkan keduanya. Menyelamatkan Mbak Indah dari maut dan menyelamatkan Tante Ina dari luapan emosi dan dendamnya selama ini. Sesampainya di atas, Mbak Indah sudah berdiri di pinggir pagar pembatas, seolah sudah siap melompat dan mengakhiri hidupnya. "Mbak, tolong Mbak, kita bisa selesaikan di kantor polisi. Jangan gegabah Mbak," kata Tante Dini. "Iya Mbak, lebih baik diserahkan ke yang berwajib. Jangan main hakim sendiri Mbak. Kasihan Bimo Mbak, nanti malah Bimo yang dituduh membunuh Indah. Tolong Mbak, jangan lakukan itu," kata Om Surya juga. "Wanita ini harus membayar apa yang diperbuatnya. Dia sudah menghancurkan hidupku dan Mas Bimo," teriak sosok Tante Ina. Tiba-tiba dari belakang Om Surya dan Tante Dini, Angga muncul. "Mah, jangan. Mama tidak boleh jadi orang jahat. Kata Papa, Mama itu orangnya baik. Tapi kok Mama mau berbuat hal yang jahat?" kata Angga. Tante Ina yang ada di dalam tubuh Mbak Indah menangis. Tangisnya terdengar parau dan pilu. Di saat itulah Tante Dini dan Om Surya mendekat dan menarik tubuh Mbak Indah yang tiba-tiba pingsan.
meninggalkan sosok Tante Ina yang masih berdiri dan menangis. Setiap hari, Mama datang melihat Mas Angga tidur. Ingin rasanya Mama peluk cium Mas Angga, tapi Mama tidak bisa. Angga tahu kok, Ma. Makanya Angga lebih suka di kamar karena Angga nunggu Mama datang. Setiap hari juga Anggi datang main sama Angga kok. Tapi Angga sudah ikhlas, Ma. Mama tidak boleh di sini terus. Kata Anggi, kalau Anggi sama Mama kelamaan di sini, nanti kalian jadi hantu jelek. Om Bimo yang rupanya sedari tadi mendengarkan Angga menepuk pundak Angga dan berlutut, melihat anaknya dan memeluknya. Maafkan Papa ya nak, Papa egois, tidak pernah menemani Angga, malah sibuk sama diri sendiri. Mulai sekarang, Papa janji akan selalu ada buat Angga. Tante Ina dan Anggi, yang sosoknya terlihat buruk, perlahan berubah menjadi sosok yang cantik dan bercahaya putih. Sedikit demi sedikit, sosoknya menghilang dan saat itu juga listrik yang tadinya padam, akhirnya menyala. Sejak hari itu, hubungan ayah dan anak antara Om Bimo dan Angga semakin membaik. Keduanya jadi semakin dekat dan akrab. Sedangkan Mbak Indah, kabarnya dia jadi kosong saat sadar. Tatapan matanya kosong, pikirannya kosong. Hanya sesekali tiba-tiba suka berteriak sendiri, yang akhirnya membuat Om Bimo memutuskan untuk tidak membawanya ke kantor polisi, melainkan ke rumah sakit jiwa. Kabarnya Mbak Indah masih sering berteriak minta ampun dan minta maaf. Sampai setelah 3 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, Mbak Indah ditemukan meninggal gantung diri di kamarnya. Sekarang Angga sudah menikah dan dikaruniai anak kembar, yang juga dampit alias kembar laki-laki dan perempuan. Angga, istri dan anak kembarnya tinggal di rumah lama keluarga Om Bimo yang dulu ditinggalkan. Ternyata rumah lama itu tidak dijual, hanya ditutup saja dan Om Bimo mengutus orang untuk merawat rumah itu, sehingga tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Om Bimo, beliau memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya di sebuah desa yang dikelilingi kebun teh. Desa tempat pertama kali beliau dan Tante Ina bertemu. Lalu Mbah Ni, entahlah, tidak ada yang tahu di mana keberadaan si dukun gila itu. Entah masih hidup atau sudah mati.